Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kusnul Katimah dengan NIM 10118101010. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan aplikasi TI. Saya telah mengambil 2 buah jurnal dari situs web di internet. Yang pertama yaitu terkait metode SAW dengan judul jurnal Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan dengan Metode Simple Additive Writing. Pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian terpenting di dalam suatu perguruan tinggi. Proses dalam penerimaan SDM pun memerlukan cara yang profesional dan akurat agar menghasilkan SDM yang dapat mendukung mutu dan kesuksesan sebuah perguruan tinggi. Pada dasarnya, tujuan seleksi dalam penerimaan karyawan di Universitas Muhammadiyah Riau adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di organisasi untuk waktu yang lama. Untuk itu, dibuatlah sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru di Universitas Riau dengan menggunakan metode SAW. Metode SAW. Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kriteria pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua ranting alternatif yang ada. Berikut merupakan study case yang saya dapatkan dari jurnal, yakni terkait seleksi dalam penerimaan karyawan di Universitas Muhammadiyah Riau. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk langkah pertama, di sini penulis menentukan sebuah kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan di Universitas Muhammadiyah Riau. Di antaranya yakni pendidikan, pengalaman kerja, penampilan, tes, wawancara, usia, status, dan alamat. Untuk poin 1 sampai dengan 6 termasuk dalam kategori jenis kriteria benefit atau keuntungan, sedangkan untuk poin 7, 8 termasuk cost atau biaya. Untuk langkah yang kedua yaitu memberikan nilai setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ yang sudah ditentukan. Di sini penulis memberikan beberapa nilai yang dia terapkan untuk kriteria yang telah ditentukan. Bisa dilihat ini adalah beberapa nilai dari kriteria yang telah penulis tetapkan. Untuk langkah selanjutnya, penulis menentukan sebuah bobot, di mana di sini untuk C1 bobotnya 0,8 dengan keterangan memenuhi, untuk C2 bobot 0,8 dengan keterangan cukup, dan seterusnya. Sehingga diperoleh poin bobot atau W yakni 0,8, 0,8, 1, 0,6, 1, 1, 1, dan 0,8. Untuk langkah selanjutnya yaitu di sini penulis menentukan sebuah ranting kecocokan, di mana ranting kecocokan inilah yang akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Jadi di sini berpedoman pada ranting kecocokan yang telah dibuat oleh penulis. Untuk selanjutnya atau langkah kelima yaitu membuat matriks keputusan X yang dibentuk dari tabel ranting kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, di situ ada rumusnya. Jadi dari slide yang sebelumnya
didapatkanlah sebuah matriks sebagai berikut, di mana di sini disimbolkan sebagai matriks X. Untuk langkah selanjutnya atau langkah yang keenam, yaitu menormalisasikan matriks X sehingga menjadi matriks R dengan persamaan metode SAW yang telah ditetapkan, yaitu bisa dilihat sebagai berikut yang ada kotaknya. Untuk kriteria benefit, maka menggunakan nilai max. Jika untuk nilai min digunakan untuk atribut biaya. Di sini karena kriteria pendidikan dan pengalaman kerja termasuk benefit, maka nilai kita cari yang maksimal. Sama juga untuk poin 3, 4, dan 5, karena termasuk benefit, kita mencari nilai maksimal. Untuk poin ke-6 pun kita mencari nilai maksimal. Sedangkan untuk poin ke-7 dan 8, kita mencari nilai minimal dari data yang telah didapatkan sebelumnya, karena termasuk dalam kategori biaya atau cost. Untuk yang selanjutnya, langkah ke-7, dari persamaan normalisasi matriks X sebelumnya, didapatkanlah matriks R yang disimbolisasikan sebagai berikut. Lalu untuk langkah yang ke-8, melakukan proses perankingan, di mana dengan cara menggunakan persamaan yang ada tanda panahnya. Untuk bobot W yang telah diberikan seperti yang saya bilang di awal adalah 0,8, 0,8, 1, 0,6, 1, 1, 1, dan 0,8. Nanti untuk bobot W ini akan dimasukkan ke rumus VI. Sehingga di sini kita memperoleh hasil untuk V1 kita mendapatkan hasil 5,57, untuk V2 kita mendapatkan hasil 5,91, untuk V3 kita mendapatkan hasil 4,79, untuk V4 kita mendapatkan hasil 5,76, dan untuk V5 kita mendapatkan hasil 6,03. Di sini dilakukanlah proses perhitungan akhir yang didapatkan dari perankingan alternatif. Bisa dilihat untuk A1 tadi kita mendapatkan 5,57 dan seterusnya. Di sini bisa dilihat untuk nilai yang tertinggi diraih oleh A5 dengan poin nilai 6,03. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan, alternatif yang memiliki nilai tertinggi yaitu A5 dengan nilai 6,03 bisa dijadikan sebagai data pertimbangan untuk dipilih menjadi karyawan pada UPT Promosi Universitas Muhammadiyah Riau. Seperti itu. Nah, di sini saya juga melakukan perhitungan melalui Excel, di mana implementasi dari jurnal yang telah dihitung melalui PPT oleh penulis, hasilnya sama dengan implementasi Excel yang telah saya kerjakan di Excel ini. Bisa dilihat hasilnya adalah 6,03 yang mana termasuk nilai maksimal. Untuk langkah yang kedua, di sini ada jurnal Topsis dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Wisata dengan Visualisasi Lokasi Objek. Pendahuluan. Wisata adalah suatu kegiatan aktivitas atau perjalanan yang dapat menenangkan hati dan pikiran dengan berpergian secara bersama-sama. Batam merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, yang memiliki pertumbuhan pesat di segala bidang termasuk bidang pariwisata. Namun, kendala yang ditemukan adalah wisata dari Pulau Batam, wisata luarnya
itu sulit menemukan wisata berdasarkan parameter tertentu sesuai dengan kebutuhan serta lokasi wisata tersebut. Karena data wisata di website milik pemerintah Kota Batam masih sedikit. Maka dengan ini dibutuhkanlah sebuah sajian informasi sistem pendukung keputusan objek wisata di Pulau Batam. Untuk itu digunakanlah metode TOPSIS untuk mendapati informasi tempat wisata mana yang sesuai dan tepat. Metode TOPSIS. Metode TOPSIS merupakan salah satu metode dari sistem pendukung keputusan yang berbasis multi kriteria. TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Kelebihan dari metode TOPSIS diantaranya adalah konsepnya sederhana dan cukup mudah dipahami, serta dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih cepat. Study case. Ini adalah study case yang terdapat di jurnal peneliti yang saya dapatkan di website terkait pemilihan wisata Kota Batam dengan visualisasi lokasi objek. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah pengisian data bobot, diambil dari kriteria awal berdasarkan masukan jenis dan titik pusat dari pengguna. Jadi di sini penulis menetapkan beberapa alternatif, di antaranya untuk A1 adalah Pantai Marina, A2 Pantai Sekilak, A3 Pantai Nongsa, dan yang A4 adalah Pantai Panau. Untuk kriterianya ada 3, C1 jarak, C2 waktu, dan C3 adalah biaya. Di sini bisa dilihat untuk pengisiannya terkait jarak, waktu, dan biaya termasuk cost atau biaya. Nah, bisa dilihat di situ data-datanya sehingga diperoleh yang tanda panah, di mana itu adalah data yang akan kita olah di langkah selanjutnya atau langkah kedua. Langkah kedua ini adalah masing-masing kriteria tadi dikuadratkan serta menjumlahkan nilai kuadrat tiap kriteria dan mencari akarnya. Di sini bisa dilihat untuk C1, C2, dan C3 masing-masing dikuadratkan sehingga memperoleh hasil seperti itu. Untuk yang kedua adalah menghitung jumlah nilai kuadrat tiap kriteria dan mencari akar. Jadi setelah dikuadratkan, di sini dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, mencari akar dari penjumlahan yang telah didapatkan. Akan tetapi di sini saya mendapatkan koreksi dari jurnal yang telah saya cari, di mana di sana terdapat kesalahan. Untuk akar dari 2839,58 hasilnya bukanlah 41,57571406. Itu adalah hasil yang salah. Tetapi hasil yang benar adalah 53,2877095652. Untuk langkah yang selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah menghitung normalisasi dari tiap-tiap kriteria lalu menghitung matriks keputusan terbobot. Di sini ada kotak merah yang saya beri tanda, itu merupakan tanda salah karena dari awal sudah terlihat bahwasanya akar dari C1 terdapat kesalahan, sehingga hasil A1, A2, A3, dan A4 dari C1 semuanya salah. Akan tetapi untuk hasil dari C2, C3 semuanya adalah benar. Di situ terdapat rumus, bisa teman-teman lihat. Dan caranya adalah seperti yang ada di kotak. Di situ saya rasa sudah cukup jelas perhitungannya. Untuk langkah selanjutnya atau langkah keempat yaitu menghitung matriks keputusan terbobot. Di situ ada rumusnya, di mana rumusnya adalah W kali R.
Untuk W yang telah ditetapkan adalah 5, 5, dan 3. Sehingga pada langkah sebelumnya atau langkah ketiga, di situ masing-masing kita kalikan. Untuk C1 kita kalikan dengan 5, C2 kita kalikan dengan 5, dan C3 kita kalikan dengan 3. Untuk C1 seperti yang di awal karena salah, saya beri tanda kotak merah. Untuk yang selanjutnya, langkah kelima yaitu mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Di sini bisa dilihat untuk solusi ideal positif disimbolkan dengan A+, untuk solusi ideal negatif disimbolkan dengan amin. Nah, seperti yang saya bilang, untuk C1, C2, dan C3 termasuk kategori biaya atau cost. Maka di sini untuk A+-nya kita menggunakan nilai yang paling minimum. Sedangkan untuk aminnya kita menggunakan nilai yang paling maksimum. Seperti itu. Untuk langkah keenam adalah menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Di sini bisa dilihat untuk rumusnya yang positif adalah yang atas dan yang negatif adalah yang bawah. Untuk perhitungannya bisa dilihat seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi tinggal memasukkan rumus sehingga didapatkan beberapa hasil yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan keputusan oleh si peneliti. Untuk selanjutnya atau langkah ketujuh adalah menentukan nilai preferensi tiap kriteria dengan mengambil nilai. Rumus bisa dilihat seperti berikut, sehingga di sini penulis mendapatkan hasil untuk A1 adalah 0,75279, A2 1, A3 0, dan A4 0,79356. Sehingga penulis menyimpulkan, berdasarkan perhitungan dari simulasi 4 objek wisata sesuai dengan kebutuhan pengguna, diperoleh rekomendasi A2 dengan hasil 1 sebagai keputusan atau rekomendasi yang tepat, yaitu Pantai Sekilak. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, karena C1 untuk akarnya salah. Setelah saya melakukan perhitungan dengan menggunakan Excel, didapatkan sebuah hasil sebagai berikut. Untuk hasil A1 adalah 0,640977507 dan seterusnya. Di sini poin terbesar atau nilai yang terbesar diraih oleh A2 dengan nilai 0,793692591. Maka di sini saya dapat mensimpulkan, berdasarkan perhitungan dari simulasi 4 objek wisata sesuai dengan kebutuhan pengguna, diperoleh rekomendasi A2 dengan nilai 0,793692591 sebagai keputusan yang tepat, yaitu Pantai Sekilak. Nah, di sini adalah perhitungan yang telah saya lakukan dengan menggunakan metode Excel. Sehingga saya memperoleh nilai akhir yaitu A2 dengan nilai 0,793692591 yang mana merupakan nilai maksimum, sehingga bisa dijadikan oleh peneliti sebagai rekomendasi yang tepat. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.